Seri Orang Kudus ke-50. Santo Benedictus Joseph Labre, pengaku iman. Saya, Benedictus. Orang mengenal saya sebagai Santo Benedictus Joseph Labre. Saya adalah seorang santo yang menjadi peziarah, dan hidup seperti seorang pengemis. Begini kisah saya. Saya dilahirkan di Perancis pada tahun 1748, sebagai anak sulung dari 18 bersaudara. Ayah saya adalah seorang pemilik toko, dan sejak kecil, saya belajar di bawah bimbingan paman saya yang adalah seorang pastor paroki. Ketika paman yang baik hati itu meninggal dunia, saya memutuskan untuk mengikuti jejaknya dan masuk biara. Saya mencoba melamar ke biara Trappist, Carthusians, dan Cistercians, tetapi saya ditolak karena masih terlalu muda, dan sering sakit-sakitan. Setelah mengajukan beberapa permintaan lagi untuk masuk biara, di mana saya dapat melayani Tuhan sesuai dengan keinginan hati, saya akhirnya diterima pada bulan November tahun 1769 oleh para Cistercians. Saya jatuh cinta dengan kehidupan doa dan mati raga yang dipraktekkan oleh para biarawan Cistercians. Namun kebahagiaan saya ternyata berumur pendek, karena saya kemudian menjadi sakit-sakitan, kurus, dan lemah. Karena itu saya dinasehatkan oleh para pimpinan biara agar pulang ke rumah, dan hidup sebagai seorang awam Katolik yang baik. Saya pulang dan perlahan-lahan kesehatan saya pulih kembali. Namun kerinduan saya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang rahib tetap membara. Saya berdoa mohon bantuan Tuhan dan Tuhan menjawab doa saya. Saya kemudian bergabung dengan ordo ketiga biara Fransiskan atau kaum awam Fransiskan. Kemudian saya merasa bahwa saya dipanggil untuk menjadi seorang peziarah, seorang yang mengadakan perjalanan suci dengan berdoa dan bermati raga. Sebagai peziarah, saya bertekad akan mengunjungi tempat-tempat suci di seluruh Eropa. Dengan mengenakan jubah Fransiskan yang sudah lusuh, sebuah salib di dada, dan rosario di pinggang, saya memulai perjalanan ziarah dengan berjalan kaki mengunjungi setiap gereja dan tempat perziarahan di seluruh Eropa. Saya akan bermalam di gereja-gereja yang saya kunjungi, kadang saya sering harus tidur di emperan jalan. Saya tidak membawa bekal makanan. Makanan yang saya santap hanyalah yang diberikan orang-orang kepada saya. Jika ada yang memberi uang, saya akan memberikannya kepada orang-orang miskin. Ransel, untuk bekal saya hanyalah sebuah kantong, yang di dalamnya saya menyimpan kitab suci, juga medali-medali kudus, skapulir, dan buku-buku rohani yang akan saya bagikan kepada orang lain. Keadaan ini sering membuat saya berhari-hari tidak makan. Namun ajaib, saya tidak lagi sakit-sakitan. Dalam perjalanan ziarah, perhatian saya sama sekali tidak tertuju pada pemandangan indah di daerah-daerah yang saya kunjungi. Satu-satunya yang menarik bagi saya adalah gereja-gereja di mana Yesus tinggal dalam rupa sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel. Tahun-tahun berlalu, dan saya tetap melanjutkan perjalanan ziarah saya. Penampilan saya semakin hari semakin menyedihkan. Pakaian saya compang-camping, dan saya kelihatan seperti seorang pengemis. Di beberapa tempat, anak-anak kecil melempari saya dengan batu serta mengolok-olok saya. Saya akan membalas dengan tersenyum dan memberkati anak-anak itu. Orang-orang yang tidak mengenal saya cenderung menghindari saya. Apabila saya sudah bersujud di hadapan tabernakel pada setiap gereja yang saya singgahi, saya akan demikian khusyuk bagaikan patung. Wajah saya yang pucat dan kuyu menjadi bersinar-sinar. Saya akan berbicara kepada Yesus dan Bunda Maria. Saya berbisik, "Bunda Maria, oh Bundaku." Dan air mata bahagia mengalir di pipi saya. Saya sungguh sangat bahagia ketika bersujud pada Yesus dan Bunda Maria. Keajaiban demi keajaiban terjadi pada saya. Saat saya tenggelam dalam doa di hadapan sakramen Maha Kudus, saya sering terlihat mulai melayang dan mengapung di udara, atau yang disebut dengan levitasi. Orang-orang bersaksi melihat saya ada di suatu tempat, sementara pada saat yang sama saya sedang tenggelam dalam adorasi di sebuah gereja, atau yang disebut dengan bilokasi. Saya juga menyembuhkan beberapa rekan pengemis, dan pernah membuat mujizat dengan menggandakan roti untuk mereka. Saya wafat pada tanggal 16 April tahun 1783 dalam usia 35 tahun. Saat itu,
Saya menyeret diri saya sendiri untuk masuk ke sebuah gereja di Roma, dan berdoa di sana selama 2 jam, sampai saya pingsan. Selesai saya diusung ke sebuah rumah terdekat, dan saya pun meninggal dunia di sana pada malam itu dengan amat tenangnya. Perjalanan ziarah saya telah selesai, dan kesucian hidup saya segera tersebar luas. Kini saya tinggal bersama Yesus dan Bunda Maria untuk selamanya. Bapa pengakuan saya yang bernama Marconi memaparkan bahwa terdapat 136 mujizat penyembuhan yang dikaitkan dengan saya, hanya dalam waktu 3 bulan setelah kematian saya. Seabad setelah saya wafat, saya dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1883, dan dinyatakan sebagai santo pelindung para peziarah. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma, yang dirayakan setiap tanggal 16 April setiap tahunnya. Santo Benedictus Joseph Labre, doakanlah kami.